Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Puji Tuhan. Saudaraku, bagi kebanyakan orang, menanti adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan, suatu keadaan yang paling tidak menyenangkan. Menanti sering membuat seseorang mudah terpancing, emosi, marah, kecewa, tersinggung, dan juga jengkel karena merasa dipermainkan. Apalagi menanti sesuatu yang tidak jelas kepastiannya. Tidak terkecuali dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita seringkali termakan oleh intimidasi iblis yang berbisik. Percuma menanti pertolongan dari Tuhan. Buktinya sudah berdoa bertahun-tahun tetap tidak ada jawaban. Lebih baik mencari pertolongan kepada orang pintar. Pertolongannya sangat cepat dan sebagainya, saudara. Akhirnya, kita pun memutar haluan. Tidak lagi tekun menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, pada dasarnya di dalam suatu penantian, ketekunan dan kesabaran kita diuji. Kita dilatih untuk bersikap tenang, tidak terburu-buru dan senantiasa berpikiran positif. Melalui menanti ini, kita juga diajar untuk mengerti keadaan orang lain. Terlebih-lebih kita dididik untuk memahami kehendak Tuhan dan menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sebagai orang percaya, pasti ada yang kita nantikan, saudara. Apa saja yang kita nantikan? Kita menantikan jawaban atas doa-doa kita dan juga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, yang meliputi berkat, pemulihan, kesembuhan, dan sebagainya. Alkitab menasihatkan mengenai hal ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, jangan pernah berhenti berdoa dan percayalah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Bila kita diizinkan untuk mengalami masa-masa penantian, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Saudara, di dalam penantian, sering kita mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Firman Tuhan berkata bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, tidak sedikit anak Tuhan mengalami kelesuan rohani dan mulai kehilangan gairah di dalam melayani Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah rasa kecewa. Mereka kecewa kepada Tuhan karena merasa telah berjerih, lelah melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi keadaan hidupnya sepertinya tidak mengalami perubahan. Mereka kecewa kepada Tuhan karena doa-doanya belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mereka kecewa karena sakit yang dideritanya belum juga sembuh. Padahal sudah didoakan dan beroleh penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Ketidaksabaran dalam menantikan waktu Tuhan membuat seseorang berubah sikap hatinya, saudara. Bukankah kita sudah terlalu sering menerima kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita?
Firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketidaksabaran kita dalam menantikan waktu Tuhan justru dapat menghambat dan menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan untuk hidup kita, saudara. Mari kita belajar untuk bersabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Yakobus juga menasihati kita agar bersabar menantikan Tuhan. Bahkan kata sabar ini diulanginya sampai 4 kali, saudara. Bersabar adalah kunci untuk menang dalam ujian waktu Tuhan. Daud harus bersabar selama 13 tahun untuk menjadi raja atas Israel. Walaupun ia punya kesempatan lebih cepat dengan jalan membunuh Raja Saul. Namun Daud tidak menggunakan kesempatan itu karena ia tahu itu bukanlah kehendak Tuhan. Karena itu ia belajar bersabar menunggu waktu Tuhan. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita untuk sabar menanti janjinya, pertolongannya. Sebab waktu Tuhan itu yang terbaik. Untuk itu mari kita semakin mendekat kepada Tuhan sambil menantikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Tuhan pasti menepati janjinya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tekun dan sabar menantikan Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Kami percaya ada waktu ya Tuhan akan menolong kami, menyembuhkan kami dan memulihkan hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana dan kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.